Oke, kita mulai dengan satu klaim yang cukup gila dari sumber kita hari ini. Amerika Serikat pada akhirnya akan menginvasi Iran. Pertanyaannya bukan lagi jika, tapi kapan. Mungkin 2, mungkin 6 tahun lagi. Tapi sumber ini yakin itu bakal terjadi. Nah, kalau Anda mikir ini soal minyak atau geopolitik biasa, ternyata jawabannya jauh lebih dalam dan terus terang jauh lebih aneh. Kalau mau ngerti salah satu pendorong utamanya, kita hari ini mesti bongkar sesuatu yang rumit banget. Campuran antara sejarah agama, tafsir Alkitab yang sangat spesifik, dan gimana itu semua ujung-ujungnya ngaruh ke kebijakan luar negeri Amerika. Tepat sekali. Dan untuk benar-benar paham, kita nggak bisa mulai dari berita kemarin sore. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke akar kekristenan itu sendiri. Ini bakal jadi perjalanan yang melacak gimana sebuah agama kaum tertindas bisa jadi agama kekaisaran. Gimana perdebatan soal kiamat membentuk jiwa sebuah negara adidaya, dan yang paling penting, bagaimana sebuah keyakinan yang dulunya dianggap pinggiran dan fanatik, sekarang punya pengaruh nyata di konflik Timur Tengah. Ini cerita tentang betapa dahsyatnya kekuatan sebuah ide. Oke, ayo kita bongkar. Kita mulai dari mana nih? Mungkin paling dasarnya banget ya. Zaman Yesus, apa yang perlu kita tahu dari sana untuk membangun fondasi cerita ini? Ini, poin paling mendasarnya sebenarnya sederhana. Ada seorang pria dari Galilea bernama Yesus yang kita sebenarnya tahu sangat sedikit tentangnya. Dan dia disalib oleh Romawi. Tapi yang mengubah dunia adalah keyakinan para pengikutnya. Bahwa dia bukan sekedar manusia, melainkan Tuhan yang turun ke bumi, wafat, bangkit lagi, dan ini kuncinya, dia berjanji akan kembali lagi suatu hari nanti. Konsep ini yang kita kenal sebagai kedatangan kedua. Dan di masa itu, ide ini pasti punya daya tarik yang luar biasa kan? Terutama bagi orang-orang yang, ya, hidupnya susah. Tepat. Ini adalah agama yang revolusioner bagi kaum tertindas. Coba bayangin Anda seorang budak, atau petani, atau perempuan di kekaisaran Romawi yang hierarkis banget. Hidup Anda penuh penderitaan dan gak ada harapan. Lalu datang ajaran ini yang bilang, dunia yang sekarang memang gak adil, tapi akan datang dunia baru, di mana semua orang setara. Yang tertindas akan ditinggikan, dan penderitaanmu akan berakhir. Wah, tiket lotre gratis. Saya suka sekali analogi dari sumber kita itu. Masuk akal banget sih. Kalau Anda budak, nggak ada ruginya percaya kan? Benar sekali, analogi itu sempurna. Tidak ada biaya untuk percaya. Tapi kalau ternyata ajaran ini benar, hadiahnya surga dan keabadian. Itu penawaran terbaik yang pernah ada. Makanya agama ini menyebar seperti api. Sifatnya anti-otoritas, egaliter, dan menjanjikan penebusan bagi siapa saja, nggak peduli status sosialmu. Tapi kan di situ ada masalah. Gimana ceritanya agama kaum budak yang anti pemerintah tiba-tiba jadi agama resminya Kekaisaran Romawi? Itu kan kontradiktif banget. Kontradiksi yang luar biasa besar. Dan ini jadi dilema teologis selama ratusan tahun. Bagaimana agama yang bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini, bisa jadi agama resmi kerajaan dunia yang paling berkuasa. Disinilah muncul seorang pemikir jenius bernama Agustinus. Tugasnya adalah menjinakkan kekristenan agar cocok jadi agama negara. Saya bingung deh. Kalau pesan awalnya begitu anti-otoriter, kenapa gereja yang sudah jadi institusi besar mau-maunya mempertahankan ide kedatangan kedua itu? Bukankah itu seperti bilang, otoritas kalian ini sifatnya cuma sementara? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan itulah persis masalah yang dihadapi Agustinus. Ide bahwa Yesus akan segera kembali untuk menghakimi dunia ini sangat berbahaya. Bagi stabilitas. Kalau dunia mau kiamat, ngapain kerja? Ngapain patuh sama pemerintah atau gereja? Jadi, Agustinus melakukan manuver teologis yang brilian. Dia bilang, janji 1000 tahun kedamaian di bumi setelah Yesus kembali itu, cuma metafora. Kiasan. Cuma kiasan? Maksudnya gimana tuh? Menurut Agustinus, kerajaan Tuhan itu bukan peristiwa literal di masa depan. Kerajaan Tuhan itu, ya gereja Katolik itu sendiri, di sini dan saat ini. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu kedamaian, karena gereja sudah menyediakannya. Pandangan ini, yang disebut amilenialisme artinya tidak ada milenium, menjadi doktrin resmi selama lebih dari 1000 tahun. Ini menyingkirkan ide revolusioner bahwa dunia akan segera berakhir. Oke, jadi pandangan Agustinus ini kan jadi dominan selama ratusan tahun. Apa yang akhirnya menggoyahkan ide milenium metaforis ini? Apakah reformasi Protestan punya andil di sini?
punya andil yang sangat-sangat besar. Reformasi Protestan pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap otoritas Gereja Katolik. Kalau sebelumnya otoritas ada di tangan Paus dan para pendeta, kaum Protestan bilang, bukan, otoritas tertinggi adalah Alkitab itu sendiri. Tiba-tiba semua orang didorong untuk membaca dan menafsirkan Alkitab untuk diri mereka sendiri. Dan ini pasti bikin pusing penguasa saat itu ya. Tentu saja, di Inggris ini menciptakan banyak kelompok pembangkang agama yang menolak otoritas raja di atas Alkitab. Mereka ini orang-orang yang sangat literalis. Jadi solusi Raja Inggris pada dasarnya, kalian mau bikin negara berbasis Alkitab, silakan tuh di benua seberang. Kurang lebih begitu. Mereka dikirim ke Amerika untuk mendirikan koloni sendiri. Dan menurut sumber kita, inilah DNA asli Amerika. Di permukaan, ia mungkin kelihatan sekuler, multikultural, tapi di intinya ia didirikan oleh sekelompok fanatik religius yang punya misi membangun kerajaan Tuhan di bumi sesuai cetak biru Alkitab versi mereka. Oke, jadi di Amerika yang baru ini, perdebatan soal akhir zaman yang tadinya diredam oleh Agustinus sekarang meledak lagi. Sumber kita membaginya jadi 4 pandangan utama. Jujur, ini bagian yang agak bikin pusing, bisa tolong diurai? Tentu, di gelanggang debat Amerika ada 4 kubu utama. Pertama, kubu amilenialis. Ini warisan Agustinus dan Gereja Katolik yang bilang 1000 tahun itu cuma kiasan. Kedua, ada kubu postmilenialis. Mereka ini optimis. Mereka percaya manusia harus bekerja keras menciptakan dunia yang adil dan damai selama 1000 tahun dulu, baru setelah itu Yesus akan datang sebagai semacam hadiah atas kerja keras kita. Oke, jadi amilenialis bilang nggak ada 1000 tahun, itu cuma kiasan. Postmilenialis bilang kita buat dulu dunianya bagus selama 1000 tahun, baru Yesus datang. Nah, yang dua lagi ini kan sama-sama premilenialis. Artinya mereka percaya Yesus datang sebelum 1000 tahun damai. Bedanya apa? Nah, ini perbedaan yang paling krusial. Kubu ketiga adalah premilenialis historis. Ini pandangan Kristen mula-mula. Mereka bilang, Yesus berjanji akan kembali. Itu adalah sebuah janji. Tugas kita cuma jadi orang baik, menyebarkan kabar gembira, dan menunggu dengan sabar. Kapan? Itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa ikut campur. Oke, itu kedengarannya pasif ya, cuma menunggu janji. Lalu yang keempat. Nah, yang keempat ini yang mengubah segalanya. Namanya premilenialis dispensasional. Bagi mereka, Alkitab itu bukan sekedar berisi janji. Alkitab adalah sebuah rencana, sebuah naskah ilahi yang sangat detil, langkah demi langkah, dan manusia punya tugas untuk membantu memastikan rencana itu terwujud agar Yesus bisa kembali. Nah, ini dia. Ini bagian yang bikin saya merinding. Jadi, dari sekedar menunggu janji, berubah jadi melaksanakan checklist ilahi. Pergeseran ini kan fundamental sekali. Apa saja langkah-langkah di dalam checklist mereka itu? Berdasarkan interpretasi superliteral mereka, rencananya seperti ini. 1. Harus ada negara bernama Israel yang dikuasai oleh orang Yahudi. 2. Harus ada bait suci Yahudi yang dibangun kembali di Yerusalem. 3. Akan muncul sosok antikristus yang menipu seluruh dunia. 4. Akan terjadi perang dunia dahsyat, Armageddon, di mana semua negara bersekutu untuk menyerang Israel. Dan pada saat Israel diambang kehancuran, Tepat di momen itu, Yesus akan kembali turun dari langit, mengalahkan antikristus, menyelamatkan sisa-sisa bangsa Israel, dan barulah memulai 1000 tahun pemerintahan damai di bumi. tunggu. Ini kedengarannya kayak teori konspirasi versi religius. Apakah sumber ini menjelaskan kenapa ada orang yang benar-benar percaya mereka harus membantu memicu Armageddon? Konsepnya kan mengerikan. Sangat mengerikan dan penting sekali untuk ditekankan, sumber kita sangat jelas bahwa ini adalah pandangan minoritas yang sangat kontroversial. Kebanyakan orang Kristen di dunia menganggap ide ini jahat atau bahkan menghujat. Karena ini sama saja dengan mencoba memanipulasi atau memaksa tangan Tuhan untuk bertindak sesuai jadwal kita. Tapi, meski minoritas, dari semua kelompok, merekalah yang paling terorganisasir, paling bersemangat, dan paling fanatik dalam mewujudkan agenda mereka.
Oke, checklist pertama tadi kan harus ada negara Israel. Iya, Disinilah konsep Zionisme Kristen masuk kan? iya. Bagaimana keyakinan ini terhubung langsung dengan dukungan politik terhadap negara Israel modern? Benar sekali, Zionisme Kristen adalah keyakinan bahwa orang Kristen punya kewajiban suci untuk mendukung dan memfasilitasi kembalinya orang Yahudi ke tanah Israel. Kenapa? Karena itu adalah langkah nomor 1 di dalam checklist nubuat tadi. Tapi sumber ini menunjukkan ada sisi yang sangat sinis dari dukungan ini. Sinis dalam artian orang Yahudi hanya dilihat sebagai pion dalam permainan catur kosmik mereka? Tepat. Mereka dilihat sebagai alat atau properti panggung yang diperlukan agar drama ilahi ini bisa berjalan. Dan dalam naskah drama versi mereka, nasib orang Yahudi di akhir cerita itu tragis. Diramalkan bahwa dalam Perang Armageddon, 2/3 orang Yahudi di Israel akan dibantai. 1/3 sisanya akan selamat dengan cara berpindah keyakinan menjadi Kristen. Tunggu dulu, ini gila. Jadi Anda bilang ide ini mendukung orang Yahudi kembali ke tanahnya justru datang dari orang Kristen. Lebih dulu, saya selalu berasumsi Zionisme itu murni gerakan dari komunitas Yahudi sendiri. Bagaimana bisa begitu? Nah, ini salah satu temuan paling mengejutkan dari sumber kita. Gerakan Zionisme Kristen ini sudah ada dan sangat kuat di Inggris dan Amerika jauh sebelum gerakan Zionisme Yahudi modern yang dipelopori Theodor Herzl muncul. Faktanya, pada awalnya ide Zionisme nggak begitu populer di kalangan komunitas Yahudi global. Kebanyakan dari mereka melihat identitas mereka sebagai agama, bukan ras atau bangsa. Seorang Yahudi di Jerman merasa dirinya orang Jerman, yang di Irak merasa orang Irak. Lalu apa yang berubah? Peristiwa Holocaust. Tragedi mengerikan itu mengubah segalanya. Tiba-tiba, gagasan tentang perlunya sebuah tanah air yang aman bagi orang Yahudi menjadi sangat mendesak. Dan ketika negara Israel akhirnya berdiri pada tahun 1948, bagi kaum dispensasionalis, itu bukan sekedar peristiwa geopolitik, itu adalah mujizat. Itu adalah konfirmasi bahwa mereka benar selama ini. Tepat, langkah pertama dalam checklist ilahi mereka telah terwujud di depan mata. Sejak saat itu, dukungan mereka untuk Israel menjadi semakin militan dan terorganisir, karena mereka percaya Sejah sedang bergerak sesuai naskah yang mereka pegang. Luar biasa ya, bagaimana perdebatan teologis dari abad keempat tentang milenium bisa punya garis lurus ke lobi politik pro-Israel di Washington DC hari ini. Jadi ayo kita tarik benang merahnya ke pernyataan di awal tadi. Gimana caranya semua ini bisa berujung pada potensi perang AS melawan Iran? Oke, sumber kita menyajikannya dalam 3 poin yang saling mengunci. Pertama, ada segmen pemilih dan pejabat yang sangat kuat dan berpengaruh di AS yang tulus percaya bahwa negara Israel dan orang Yahudi adalah instrumen yang diperlukan untuk mempercepat kedatangan kedua Yesus. Bagi mereka, ini bukan politik, ini adalah takdir. Kedua, ini terkait dengan DNA Amerika yang tadi kita bahas ya. Betul. Sumber ini berargumen bahwa jiwa Amerika yang didirikan oleh kaum fanatik religius itu masih hidup dan sehat, terutama di dalam institusi militer dan kebijakan luar negerinya. Keturunan ideologis dari para pendiri itu sekarang memegang posisi-posisi penting. Dan ketiga, pihak Israel sendiri sangat memahami dinamika ini. Mereka tahu bahwa ada basis dukungan di Amerika yang akan membela mereka hampir tanpa syarat. Dan mereka secara strategis menggunakan keyakinan ini untuk mendorong kepentingan geopolitik mereka. Jadi intinya, dari sudut pandang penganut keyakinan ini, perang di Timur Tengah itu bukan bencana, tapi justru sebuah kemajuan. Karena itu berarti mereka selangkah lebih dekat ke tujuan akhir. Tepat sekali. Bagi mereka, konflik dan perang antara Israel dengan musuh-musuhnya, seperti Iran, bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, itu adalah langkah yang perlu, bahkan baik. Setiap eskalasi, setiap ketegangan, setiap pertempuran dilihat sebagai tanda bahwa roda nubuat sedang berputar. Jadi, alih-alih meredam konflik, mereka justru secara aktif mendorongnya. Ini gila. Pertanyaan terakhir, kenapa keyakinan yang kedengarannya sangat ekstrem ini bisa semakin populer sekarang? Anda sempat singgung soal ketidaksetaraan. Persis seperti di Kekaisaran Romawi. Sumber ini berargumen bahwa kita sekarang hidup di era Pax Americana, sebuah perdamaian global yang dijaga oleh hegemoni Amerika. Tapi efek sampingnya adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin parah.
Ketika semakin banyak orang, terutama anak muda, merasa tidak punya harapan, tidak punya masa depan cerah, terjebak utang dan pekerjaan tanpa prospek, mereka akan mulai mencari jalan keluar yang radikal. Dan ideologi ekstrim yang menjanjikan kehancuran total dunia lama dan kelahiran dunia baru yang adil. Melaki balok menjadi sangat menarik. Itu kembali menjadi tiket lotre bagi mereka yang merasa tidak akan pernah bisa menang dalam sistem yang ada sekarang. Menghancurkan segalanya dan memulai dari awal terdengar lebih baik daripada menderita pelan-pelan. Melintasi perdebatan teologis yang rumit, hingga bagaimana interpretasi minoritas yang fanatik ini menjadi faktor signifikan dalam geopolitik modern, dan bahkan bisa memicu perang dunia. Ini benar-benar menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan sebuah ide, terutama ide religius, dalam membentuk dunia kita dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Benar sekali. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Sumber kita ini berargumen dengan sangat kuat bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah bahan bakar utama yang menyuburkan keyakinan-keyakinan ekstrim semacam ini. Pertanyaan yang muncul dari situ adalah, di dunia yang tampaknya akan terus menjadi semakin tidak setara, seberapa besar kemungkinan ideologi-ideologi pinggiran seperti ini akan terus merangsek ke arus utama, dan pada akhirnya membentuk masa depan kita semua dengan cara yang tidak pernah kita duga.